tetap di sini. Saya akan memberikan informasi di mana ada beberapa pihak petinggi, pimpinan tinggi yang angkat bicara masalah guru honorer negeri yang tidak mendapatkan formasi. Saya jamin tahap 3, tahap 2 pengumuman di 31 Desember pasca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu CASN P3K yang lagi sibuk mengisi DRH untuk tahap 1 dan tahap 2 yang lagi menunggu kabar-kabar dari Panselnas ataupun Kemendikbudristek yang tidak mendapat formasi pun masih berharap, meskipun harap-harap cemas. Kali ini Ombudsman Republik Indonesia angkat bicara yang saya lansir di gpnn.com, di mana maladministrasi berlapis-lapis terjadi dalam penyelesaian masalah honorer. Nah, berita ini Selasa 28 Desember 2021 yang saya lansir di gpnn.com. Ombudsman RI menyoroti sejumlah maladministrasi yang diduga dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer. Oleh karena itu, Ombudsman RI menawarkan 4 upaya penyelesaian masalah tersebut. Hal ini sebagai opsi di tengah banyaknya maladministrasi yang terjadi dalam isu honorer di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, jadi Bapak Ibu, semenjak guru swasta mengikuti P3K di tahap 2, dan karena kan guru swasta itu kita tahu bersama bahwa guru swasta itu memiliki kesejahteraan yang di atas rata-rata daripada guru honorer negeri. Dan kemudian mereka punya kebebasan dan bisa mendapatkan atau bisa mengikuti PPG secara maksudnya secara mudah, dan in-passing juga di guru swasta itu banyak. Maksudnya tidak tidak seperti di guru honorer di sekolah negeri. Nah, menurut Ombudsman Negeri, faktanya dari sisi kebijakan dan tata kelola tenaga honorer jadi masalah sejak awal. Bahasa kami banyak maladministrasi, bahkan itu berlapis-lapis pada sejumlah tingkatan. Kata anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng dalam diskusi publik kebijakan tata kelola tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Opsi pertama yaitu mengalihkan honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Nah, mengalihkan honorer menjadi ASN ini sudah dari dulu, semenjak sebelum Pak Jokowi ini sudah diterapkan, sudah diisukan, namun sampai dengan hari ini pengalihan itu tetap harus melalui tes. Kemudian kami memberikan kerangka penyelesaian soal honorer ini, jadi bukan solusi. Ya, kami berikan opsi-opsi yang ada. Kemudian opsi kedua, memperlakukan honorer selayaknya karyawan. Nah, sejauh ini juga guru-guru honorer di sekolah negeri itu masih ada yang digaji 300.000 per bulan, bahkan itu dibayar per 3 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu, beliau mengatakan dalam hal kesejahteraan sosial dan perlakuan atas honorer ditemukan banyak ketimpangan. Honorer mendapat honor jauh lebih kecil dari ASN, tetapi mirisnya dalam konteks tertentu pekerjaan lebih banyak dari ASN. Ya, ini memang nyata adanya, di mana honorer bekerja keras di semua sekolah, namun kesejahteraan masih dalam bisa dikatakan masih minim. Kemudian honorer mendapat mungkin entah ASN-nya ngapain, lantas honorer yang mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta. Kita buka-bukaan saja di sini ya. Jadi salah satu anggota Ombudsman ini
belak-belakan di gpnn.com. Beliau mengatakan bahwa yang lebih banyak bekerja itu adalah tenaga honorer, dan itu nyata. Dia menjelaskan opsi pengalihan tenaga honorer menjadi karyawan karena landasan keberadaan honorer selama ini tidak jelas, tidak mengikuti kerangka undang-undang ASN. Nah, jadi tidak mengikuti kerangka undang-undang ASN dan juga tak seperti karyawan yang berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Kenapa diarahkan ke situ menjadi karyawan? Ini demi kesejahteraan, karena hari ini enggak jelas, ujar pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini. Nah, opsi ketiga, kata salah satu anggota Ombudsman ini, yaitu penyelesaian masalah honorer ialah dengan melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer. Nah, jadi dihapuskan penghapusan bersyarat tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, eh, dari beberapa kejadian di beberapa hari ini semenjak eh, muncul opini-opini bahwa guru honorer kalah telak dengan guru swasta, kemudian ada juga opini yang mengatakan bahwa guru honorer negeri menunggu diskon 50% dan 75% dari Panselnas. Nah, sehingga hari ini pun Ombudsman RI eh, bersuara lewat gpnn.com, dan semoga saja upaya-upaya dari beberapa pihak ini bisa menimbulkan kebijakan yang baru dari Panselnas. Nah, beliau juga mengatakan, yakni dengan menyusun peraturan presiden atau perpres terkait pemberhentian semua tenaga honorer di seluruh kementerian atau lembaga dan Pemda dengan masih transisi hingga 2023 sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini diikuti dengan menyusun perpres untuk melaksanakan pasal 96 ayat 1 PP nomor 49 tahun 2018 yang melarang PPK atau pejabat lain mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Nah, jadi ke depan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi, kementerian atau lembaga ataupun Pemda. Nah, karena itu memang butuh honorer, dan faktanya memang tidak mungkin semua posisi formasi tertentu dapat diisi oleh ASN. Oh, jelas. Tetapi bagaimana honorer yang berkepastian dan berkesejahteraan ini harus diperjuangkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita patut bersyukur sampai dengan hari ini banyak yang selalu memperjuangkan nasib para guru honorer, meskipun sampai dengan hari ini eh, belum ada kejelasan apakah optimalisasi untuk yang belum mendapatkan formasi yang sudah lulus PG atau tetap melaksanakan ujian di tahap 3. Nah, artinya bukan berarti tidak berbuat apa-apa atas tenaga honorer yang ada, tetapi apa yang terjadi hari ini biarkan berproses saja terus. Jadi, biarkan saja berjalan sebagaimana adanya tanpa adanya perubahan yang mendasar. Itu kata salah satu anggota Ombudsman Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu tetap semangat, kita menunggu info resmi dari Panselnas dan Kemendikbudristek. Semoga Bapak Ibu yang belum mendapatkan formasi tidak lagi akan ujian, ataupun Bapak Ibu yang sudah lulus PG dan tidak mendapat formasi akan diistimewakan.